Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam Bu Vidya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis retorika persuasif terhadap kampanye Jokowi, Pak Prabowo Gibran, dan juga Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Angelina Lintang Pramesti dengan NPM akhir 115. Saya Riri Nadiatul Uma dengan NPM akhir 111. Saya Savita Nurlatifah dengan NPM akhir 019. Saya Lisan Berliana, NPM akhir 014. Berikut adalah outline presentasi kami hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kajian literatur retorika oleh Aristoteles, yang ketiga hasil analisis paslon 1 yaitu Joko Widodo, yang keempat hasil analisis paslon 2 yaitu Prabowo dan Gibran, lalu yang kelima hasil analisis paslon ketiga yaitu SBY dan JK, lalu yang keenam perbedaan gaya retorika dari ketiga paslon, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu dalam demokrasi, kampanye politik merupakan sarana penting untuk memperoleh dukungan melalui komunikasi persuasi yang memanfaatkan retorika. Menurut konsep retorika Aristoteles, persuasi dibangun melalui tiga unsur utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Di era digital ini, strategi retorika hanya disampaikan melalui video kampanye yang menampilkan gaya komunikasi berbeda dari setiap calon presiden dalam membangun citra dan menyampaikan visi. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana unsur ethos, pathos, dan logos digunakan dalam video kampanye tiga calon presiden, serta bagaimana strategi tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat. Lalu selanjutnya ada kajian literatur, yaitu retorika yang dijelaskan oleh Aristoteles adalah keterampilan dalam berbicara atau menyampaikan informasi dengan tujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar. Aristoteles memberikan pandangan bahwa keberhasilan suatu komunikasi persuasif sangat ditentukan oleh kemampuan penyampai dalam menyusun argumen secara logis, meningkatkan kredibilitas, serta memicu emosi pada audiens. Menurut Aristoteles, terdapat tiga komponen utama dalam retorika yang dikenal sebagai ethos, pathos, dan logos. Pendekatan komunikasi yang efektif biasanya mengintegrasikan ketiga komponen ini sehingga pesan tidak hanya dapat diterima secara logis, tetapi juga dapat menyentuh perasaan dan membangun kepercayaan publik. Berikut adalah hasil analisis terkait kampanye Jokowi. Yang pertama yaitu tentang etos, yaitu bagaimana cara Jokowi menyampaikan atau membangun kepercayaan yang menunjukkan otoritasnya serta karakter moralnya kepada audiens. Yang pertama, Jokowi tampil dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung, yang melambangkan sosok kerja keras, merakyat, dan sederhana. Ini membangun citra bahwa ia adalah bagian dari rakyat. Lalu yang kedua, Jokowi menyebutkan berbagai pencapaian selama masa kepemimpinannya, seperti pembangunan infrastruktur, serta program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman dan kemampuan sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga, Jokowi menampilkan sikap rendah hati namun tegas, misalnya dengan mengajak para pendukung untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah, melainkan dengan tetap bekerja keras dan bersabar. Sikap ini memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang bijaksana. Lalu berikutnya adalah analisis berdasarkan pathos, yaitu di mana Jokowi berusaha untuk menyentuh perasaan atau harapan audiens agar audiens dapat merasa terhubung secara emosional terhadap pesan yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama, Jokowi sering menekankan pentingnya persatuan Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan membangkitkan rasa nasionalisme dan kebanggaan ke masyarakat terhadap negara. Lalu yang kedua, Jokowi menyampaikan pesan yang penuh optimisme tentang masa depan Indonesia, sehingga para pendukung merasa memiliki harapan dan semangat untuk membawa perubahan. Lalu yang ketiga, Jokowi menyapa berbagai kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, dan generasi milenial, sehingga audiens merasa diperhatikan dan dihargai. Lalu yang ketiga, yaitu logos, yaitu bagaimana Jokowi menggunakan argumen berupa data atau fakta sebagai
sebagai bukti pendukung terkait apa yang dibicarakan oleh Jokowi. Yaitu yang pertama dibuktikan dengan Jokowi menjelaskan secara rasional terkait program-program yang ditawarkan, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja dengan tujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lalu yang kedua, Jokowi menyampaikan bukti nyata pembangunan, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara di berbagai daerah. Pembangunan ini dijadikan contoh bahwa program pemerintah benar-benar dilaksanakan dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, pidato Jokowi ini memiliki alur yang jelas, dimulai dari sapaan kepada pendukung, dilanjutkan dengan penjelasan tentang hasil kerja yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan rencana ke depan. Selanjutnya adalah analisis kampanye dari paslon kedua, yaitu Prabowo dan juga Gibran. Pada poin patos atau emosi audiens, ini tampak melalui sikap empatinya terhadap para pendukung yang harus menghadapi cuaca panas saat berada di stadion tersebut. Nah, ia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut, terus beliau juga meminta panitia menyediakan air minum, serta menyatakan untuk mempersingkat pidatonya demi keamanan audiensnya. Terus buktinya ini dapat dilihat melalui video itu pada menit 13:34 detik yang beliau itu menyatakan bahwa jangan dipaksa kalau terlalu panas keluar ya, dibantu. Terus poin kedua, Prabowo ini mengutip pesan perjuangan dari pemuda yang gugur pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran di Tangerang. Kutipan tersebut ini digunakan untuk membangkitkan rasa tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa dan generasi mendatang. Buktinya ini dapat dilihat pada video itu pada poin 31 menit 10 detik. Beliau berucap, kita tidak sendirian, rakyat beribu-ribu orang bergantung kepada kita, rakyat yang tak pernah kita lihat, rakyat yang mungkin tak pernah lihat yang tidak pernah lihat kita, tetapi apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Poin ketiga, Prabowo ini menggunakan istilah gemoy serta mengajak audiens berjoget bersama untuk mencairkan suasana dan juga membangun kedekatan emosional kepada audiens. Nah, upaya ini dilakukan untuk menampilkan citra Prabowo yang lebih santai dan juga ramah, yang mengingat sebelumnya beliau ini dikenal memiliki karakter yang tegas dan juga kaku. Nah, buktinya ini dapat dilihat pada video pada menit 28 menit 50 detik yang berbunyi, kalian mau lihat Pak Gemoy joget benar, dan juga maaf, yang sebelumnya ini poin 28 menit 34 detik dan juga pada menit 28 50 detik beliau menegaskan mau lihat saya joget, seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu kedua, etos atau kredibilitas dan juga karakter dari paslon Prabowo ini. Yaitu terlihat ketika Prabowo menunjukkan penghormatan kepada para presiden Indonesia terdahulu, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo, itu disebut secara keseluruhan. Nah, sikap ini menampilkan dirinya sebagai pimpinan yang menghargai sejarah dan juga berkesinambungan dengan kepemimpinan nasional. Buktinya ini terdapat pada menit 18:37 detik. Beliau berucap, saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Presiden Soeharto, seterusnya, dan akhirnya, dan kita juga berterima kasih ke Presiden Joko Widodo, saudara sekalian. Terus poin kedua menegaskan bahwa Prabowo ini sebagai patriot yang ingin menjaga kekayaan Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing. Hal ini membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang berkomitmen melindungi kepentingan bangsa. Buktinya dapat dilihat pada menit 22:10 detik, beliau berucap, tugas Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju adalah untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia dan untuk mengelola kekayaan itu untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Serta pada poin 25 detik, jangan jadi bangsa yang kerdil, jangan mau diadu domba terus oleh bangsa-bangsa asing. Jangan mau kita dibohongi terus, kita terus menjadi negara yang hebat, negara yang makmur. Beliau berkata seperti itu. Terus untuk poin ketiga, Prabowo menyebut dan mengakui bahwa kehadiran tokoh nasional, Jenderal Purnawirawan, ulama, serta pimpinan partai politik. Nah, hal ini memperkuat posisi sebagai figur sentral yang mendapat dukungan dari berbagai pihak
mulai dari kalangan elit politik dan juga sosial. Untuk poin terakhir yaitu logos atau logika dan peranaran. Nah, Prabowo ini menyampaikan bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya yang sangat besar di dunia dan juga berpotensi untuk menjadi negara dengan ekonomi yang terbesar di masa depan seperti itu. Berdasarkan logika tersebut, ia ingin menegaskan bahwa kekayaan tersebut ini harus dikelola dengan baik agar kemiskinan di Indonesia ini dapat dikurangi. Buktinya ini terdapat pada menit 21.50 detik. Beliau berkata, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju. Kami sudah menghitung, kami sudah mengkaji, Indonesia kekayaannya luar biasa, saudara-saudara sekalian. Terus juga terdapat pada menit 23.59 detik, masa depan kita gemilang. Kita sekarang negara ke-16 terkuat di dunia. Sebentar lagi kita akan menjadi negara ke-10, ke-8, bahkan bisa menjadi negara ke-5 terkuat di dunia, saudara sekalian. Terus selanjutnya Prabowo ini juga memberikan argumen logis bahwa pemenuhan gizi anak Indonesia ini adalah dasar pembangunan bangsa yang cerdas. Oleh karena itu, beliau menggagaskan program makan siang gratis yang dipresentasikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber manusia yang ada di Indonesia. Buktinya ini dapat dilihat pada menit 26.18 detik. Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Mau nggak kalian anak-anakmu kuat, pintar, cerdas seperti itu. Dan juga pada menit 27.17 detik, beliau juga berucap yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Selanjutnya, analisis kampanye Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Masuk pada etos. SBY mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah sosok yang memiliki visi disiplin dan mau mendengarkan suara rakyat. Pernyataan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dirinya dan Yusuf Kala memiliki kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. SBY juga menekankan pentingnya menjalankan demokrasi yang jujur, adil, dan bersih. Pernyataan ini bertujuan membangun citra dirinya sebagai tokoh yang menjunjung tinggi etika politik serta berkomitmen pada pemerintahan yang berintegritas. Yang ketiga, SBY juga menyerukan agar TNI, Polri, dan KPU tetap bersikap netral dalam proses pemilu. Seruan ini memperlihatkan bahwa ia ingin dipandang sebagai pemimpin yang menghormati aturan demokrasi dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok. Next. Masuk kepada patos. SBY menyampaikan visi tentang Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Ungkapan ini bertujuan membangkitkan optimisme masyarakat sekaligus menyentuh harapan publik akan masa depan bangsa yang lebih baik. SBY juga mengajak masyarakat menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan politik. Ajakan ini memiliki makna retoris untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga pilihan politik dipandang sebagai keputusan moral yang berkaitan dengan masa depan bangsa. Selain itu, SBY juga menggunakan frasa kemenangan yang bersih dan kemenangan yang mulia untuk menggambarkan kemenangan politik yang bermartabat. Ungkapan ini bertujuan menumbuhkan rasa bangga dan semangat di kalangan pendukungnya. Selanjutnya yaitu logos. SBY menyatakan bahwa perbaikan kondisi bangsa harus dimulai dari kepemimpinan yang berkualitas. Logika yang dibangun adalah bahwa pemimpin yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik dan pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat. SBY juga menegaskan bahwa berbagai persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan dengan resep ajaib atau solusi instan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan memerlukan proses, kerja keras, dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada akhir pidato, SBY mengarahkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 5 Juli dan memilih nomor urut 4. Ajakan ini menjadi langkah konkret yang ditawarkan sebagai cara untuk mewujudkan visi perubahan yang telah ia sampaikan sebelumnya.
masuk kepada perbedaan gaya retorika kampanye dari tiga pasangan calon presiden. Dalam analisis retorika Aristoteles, kampanye ketiga pasangan calon memiliki gaya komunikasi yang berbeda pada unsur etos, patos, dan logos. Yaitu yang pertama, pada kampanye Jokowi dan Maruf. Pasangan calon ini lebih menonjolkan unsur logos, yaitu penggunaan argumen yang bersifat logus dan berbasis fakta. Dalam pidatonya, Jokowi sering menekankan berbagai program pembangunan dan hasil kerja yang telah dicapai selama masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, pada kampanye Prabowo dan Gibran, pasangan paslon ini terlihat lebih menonjol pada aspek patos, yaitu kemampuan membagikan emosi audiens, di mana penyampaian pidato dilakukan dengan gaya yang semangat dan penuh energi, sehingga dapat membangun antusiasme massa dan menumbuhkan rasa optimisme dan kebanggaan terhadap presiden. Next. Yang ketiga, yaitu kampanye SBY dan Yusuf Kala. Pasangan ini lebih menonjolkan unsur etos, yaitu kredibilitas dan wibawa pembicara. Gaya komunikasinya tenang, sistematis, dan terstruktur, sehingga menampilkan citra pemimpin yang intelektual dan berpengalaman. Cara penyampaian yang formal dan rasional bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan, yaitu setiap pemimpin memiliki strategi retorika unik dalam memadukan elemen etos, patos, dan logos untuk memengaruhi pemilih. SBY lebih menonjolkan citra intelektual melalui keseimbangan argumen logis dan integritas, sementara Prabowo lebih menekankan sisi emosional dan patriotisme sebagai pelindung bangsa. Di sisi lain, Jokowi lebih membangun kepercayaan publik melalui bukti nyata pembangunan dan pesona kesederhanaan yang merakyat. Keberhasilan persuasi ini sangat bergantung pada ketepatan momentum pesan dengan suasana kebatinan masyarakat, di mana kredibilitas dibangun melalui rekam jejak, emosi digerakkan melalui narasi identitas, dan logika diperkuat melalui data program kerja. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.